Tesalonika. Hari ini kita belajar seperti yang lalu 1 Tesalonika, dan malam ini, sore ini kita akan belajar tentang surat yang kedua. Kita akan melihat beberapa hal ya. Ini latar belakang surat. Sama karena ini sepaket ya, surat yang pertama dan yang kedua, beberapa bulan saja. Jadi penulisnya sama, lalu temanya sama. Kemudian waktu dan penulisan itu sekitar tahun 51 sampai 52 ya, Masehi. Saat ini, ya surat ini ditulis beberapa bulan saja ya, seperti yang saya katakan tadi. Setelah surat pertama. Jadi ketika Paulus masih bekerja di Korintus bersama Silas, kita melihat di 2 Tesalonika 1 ayat 1 ya. Bandingkan juga nanti dengan Kisah Para Rasul 18 ayat 5, itu ada di sana dijelaskan. Lalu tujuannya apa? Apa tujuan Paulus menulis surat ini? Pertama, kalau kita melihat di sini ya, mirip dengan surat yang pertama, menghibur orang-orang percaya yang dianiaya, yaitu jemaat. Yang kedua, menasihatkan mereka untuk hidup berdisiplin dan bekerja untuk mencari nafkah. Lalu yang ketiga, memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru tentang peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan hari Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 2. Ini tujuan penulisan. Jadi jelas, Paulus menuliskan tentu ada tujuannya, dan melakukan sesuatu harus ada tujuan. Paulus menulis 13 surat dalam perjanjian baru, tentu ada tujuannya. Nah, jikalau hubungan Paulus dengan jemaat Tesalonika di surat yang pertama, kita melihat penggambaran bernada seperti seorang perawat lembut ya, yang merawat anak kecil begitu. 1 Tesalonika 2 ayat 7 itu jelas sekali di sana. Dalam surat ini, atau surat yang kedua, nadanya lebih seperti seorang bapak yang mendisiplinkan ya anak-anak yang kurang tertib dan memperbaiki jalannya. Nanti kita akan membahas itu seiring dengan berjalannya waktu di PA berikut. Kita lihat di 2 Tesalonika 3, dan ini bisa dibandingkan dengan 1 Tesalonika 2 ayat 11. Jadi ada peningkatan pikirannya. Itu seni di dalam menulis. Dan itu Paulus, memang beliau mahir sekali ya. Lalu Paulus tidak hanya mendisiplinkan, namun memberikan apresiasi. Jadi perlu ada apresiasi, tidak hanya mendisiplinkan, memberikan teguran, tetapi Paulus juga memberi apresiasi. Tentu ada hal yang Paulus lihat dengan kehidupan jemaat. Paulus memuji jemaat Tesalonika karena iman yang teguh dan mendorong mereka kembali lagi gitu untuk tetap setia dalam penganiayaan yang mereka hadapi. Kita nanti akan melihat di 2 Tesalonika nanti ya. Pasal 1 3-7 itu. Inti pembahasan surat. Jadi ada tujuan, nanti ada inti pembahasan. Apa sih yang dibahas dalam surat ini? Jadi bagian utama surat ini membahas hari Tuhan yang pada akhir zaman nanti ya. Itu bisa dilihat di 2 Tesalonika 2 dan 2 Tesalonika 1 juga. Tampaknya bahwa beberapa orang dalam jemaat menyatakan gitu, ada yang berpendapat entah melalui nubuat itu, suatu pernyataan, laporan, berita lisan, atau surat itu. Ya, ada yang berkata dari Paulus bahwa masa kesengsaraan besar pada hari Tuhan sudah mulai gitu. Ini yang membingungkan mereka gitu, dan ini Paulus mau memperbaiki kesalahpahaman ini dengan mengatakan bahwa 3 peristiwa penting yang menandai tibanya hari Tuhan. Jadi tidak sembarang terjadi hari Tuhan itu. Nah, hari Tuhan akan terjadi jika 3 hal ini terjadi terlebih dahulu. Akan terjadi kemurtadan ya, pemberontakan besar, 2 Tesalonika 2 ayat 3, nanti
penahan yang ditentukan Allah terhadap kejahatan akan diangkat. Kita nggak tahu itu yang menahan itu apa gitu. Lalu kita bertanya gitu, apa yang menahan? Ini saya saat belajar ini juga merenungkan. Penahan yang dimaksud di sini apa? Di 2 Tesalonika 2 itu nanti. Nanti kalau kita bertemu ya, nanti ada sesi bagian khusus. Saya tidak akan bahas di sini, nanti kita belajar sama-sama gitu merenungkan itu. Saya tidak akan membuka bocorannya sekarang. Lalu yang ketiga, manusia durhaka. Artinya akan dinyatakan itu. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4, lalu 8 sampai 12 gitu ya. Manusia durhaka itu siapa? Itu antikris ya, antikristus yang menentang Kristus. Itu yang muncul dulu. 3 hal ini baru terjadi hari Tuhan itu. Paulus menegur jemaat itu dalam gereja yang mempergunakan penantian dan kedatangan Kristus sebagai alasan untuk tidak bekerja. Jadi orang-orang ini karena dipikirnya sudah dekat hari Tuhan, sudah hari hanya ini, ya mereka tidak bekerja, malas-malas gitu. Makanya Paulus menulis surat ini mendorong semua orang percaya untuk hidup kembali gitu, rajin dan disiplin. Nanti kita lihat juga di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12. Itu sangat keras ya. Paulus bilang kalau yang nggak kerja nggak usah makan. Lalu ciri khas surat, ada ciri khas surat gitu. Apa kekhasan surat ini gitu? Ada 3 juga ciri utama yang surat ini ya. 3 ciri utama mendanai surat ini apa itu? Surat ini berisi bagian yang paling lengkap dalam perjanjian baru mengenai pelanggaran hukum yang tanpa kendali dan penipuan pada akhir sejarah itu ya. Jadi pelanggaran hukum yang dilakukan gitu. Penipuan artinya ketidakbenaran yang dihidupi oleh orang-orang yang mempengaruhi kehidupan kekristenan, mempengaruhi kerohanian mereka di dalam jemaat, menghambat pertumbuhan. Ini yang Paulus soroti dan ini yang menarik. Lalu yang kedua, penghakiman Allah yang adil akan menyertai kedatangan kedua second coming itu ya, yang digambarkan dengan istilah apokaliptik. Apokaliptik itu penyingkapan atau membukakan itu yang terselubung, yang rahasia, nanti sama dengan kitab Wahyu ya. Lalu yang ketiga, kitab ini memakai istilah-istilah eskatologi untuk antikristus, saya bilang tadi, saya sudah jelaskan, yang tidak digunakan di bagian Alkitab yang lain. Tidak semua kitab membahas, tidak semua surat membahas tentang eskatologi atau akhir zaman, atau antikristus ya. Ada yang membahas tentang masalah jemaat dan lain-lain. Tapi surat 2 Tesalonika ada beberapa bagian yang fokus mengarah ke situ. Ini struktur surat. Jadi inilah yang akan kita pelajari beberapa pertemuan ke depan. Karena hanya 3 pasal, jadi kita 3 kali pertemuan. Minggu depan pasal 1, hari ini saya tidak akan membahas pasal 1. Kita akan diskusi saja dari latar belakang surat. Karena cukup banyak, nanti kita akan diskusi, lebih banyak diskusi hari ini. Tidak akan membahas eksposisi ayat per ayat. Dari latar belakang surat ini, nanti kita akan sama-sama belajar. Apa yang kita bisa terapkan di dalam keseharian kita ya, kehidupan sehari-hari itu yang penting. Apa penerapan praktis kita itu. Saya menjelaskan sedikit tentang struktur surat. Kalau teman-teman perhatikan di sini. Struktur surat Paulus yang kedua untuk jemaat Tesalonika, yang pertama ada salam. Itu pasal 1. Ayat 1 dan 2. Lalu ucapan syukur dan doa. Ayat 13 sampai 12 ya, tetap di pasal 1, lalu ucapan syukur nanti ayat 3 sampai 5, penghakiman Allah tetap di pasal 1, ayat 6 sampai 10. Lalu doa untuk jemaat Tesalonika. Jadi Paulus mendoakan mereka ayat 11 sampai 12 tentang kedatangan, ya, tentang kedatangan Tuhan. Kembali dibahas di sini. Pasal 2 ayat 1 sampai 12, lalu hari Tuhan yang belum tiba, itu pasal 2 ayat 1 sampai 2. Tentang hak pemberontakan manusia ya. Ini antikris sudah jelas, nanti kita akan bahas sama-sama. Pasal 2 ayat 3 sampai 12. Lalu ucapan terima kasih dan desakan Paulus kepada jemaat. Itu pasal 2 ayat 13 sampai 17.
Kesetiaan Allah, pasal 3, 1-5, lalu kedisiplinan hidup, tentang ketidaktaatan manusia atau jemaat di Tesalonika sendiri ya. Itu dibahas pasal 3 ayat 6-15, lalu penutup itu berkat dan salam dari Paulus. Itu pasal 3 ayat 16-18. Itulah gambaran dari kitab ini, surat 2 Tesalonika. Semoga jelas pembahasan ini, dan semoga latar belakang surat ini membuat kita paham, dan ini mengantarkan kita di dalam memulai PA 2 Tesalonika yang hanya 3 pasal ini ya. Jadi kita akan sama-sama belajar, nanti seiring beberapa pertemuan ke depan ya, 3 kali pertemuan, kita akan sama-sama bahas.